Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu baptisan. Baptisan. Baptisan apakah perlu? Apakah Tuhan benar-benar mengharuskan baptisan? Apakah keselamatan itu bergantung pada apakah seseorang itu dibaptiskan? Inilah pertanyaan-pertanyaan kunci dalam pembahasan kita saat ini. Mengapa perlu baptisan? Baptisan perlu karena itu adalah teladan Yesus. Baptisan perlu karena itu adalah merupakan satu aspek pembenaran di mana semua orang harus turut serta. Kenapa baptisan penting? Karena itu adalah perintah Yesus. Kristus menjelaskan bahwa baptisan merupakan kewajiban bagi orang yang ingin turut ambil bagian dalam jemaatnya. Bahkan baptisan adalah tanda menerima Yesus, tanda menerima keselamatan. Baptisan juga di dalam jemaat kerasulan secara otomatis, baptisan mengikuti penerimaan atas Kristus. Itulah sebuah pengukuhan iman orang percaya, pengukuhan orang-orang yang baru percaya. Jadi, mengapa perlu baptisan? Karena itu sangat penting. Efesus 4 ayat 5 katakan, satu baptisan, satu Tuhan, satu iman. Artinya, satu baptisan. Banyak jenis pelaksanaannya, sebagian dengan cara penyelaman atau diselamkan, sedangkan sebagian lagi dengan percikan atau dipercik. Masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Nah, ciri-ciri kesatuan yang diberikan Roh dalam jemaat ialah praktek satu baptisan. Baptisan pada zaman kerasulan juga dilakukan diselamkan. Ketika Filipus, orang yang suka menginjil, dia disebut sang evangelis, membaptiskan sida-sida Ethiopia, mereka turun ke dalam air dan kemudian keluar dari dalam air. Makna kata membaptis, kata baptis dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani baptizo, yang berarti diselamkan. Karena kata itu muncul atau diambil dari kata bapto, artinya diselamkan atau dimasukkan ke dalam air. Jadi arti baptisan adalah simbol kematian dan kebangkitan Kristus. Dua ini sangat penting, simbol kematian dan kebangkitan Kristus. Air yang menutupi melambangkan penutupan derita dan kesusahan. Oleh karena itu, pembaptisan Yesus dengan air menggambarkan nubuat mengenai penderitaan, kematian, dan penguburan yang akan dialaminya. Dan keluar dari air berbicara mengenai kebangkitannya. Itulah jaminan bagi kita. Kalau kita dibaptiskan, diselamkan, kita dikuburkan, kita bangkit seperti Yesus bangkit. Jadi arti baptisan adalah lambang kematian terhadap dosa dan hidup untuk Allah. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Arti baptisan juga adalah lambang pengabdian kepada pekerjaan Kristus. Pada waktu Yesus menerima baptisan, ia memperoleh kecurahan Roh Kudus, menandai pengurapannya atau penyerahannya ke dalam tugas yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Demikian juga kepada kita. Ketika kita dibaptiskan, itu adalah suatu penugasan. Arti baptisan yang lain adalah tanda masuk ke dalam jemaat. Melalui baptisan Tuhan menambahkan murid-murid yang baru itu ke dalam tubuh umat percaya. Tubuhnya yakni jemaat. Kemudian mereka menjadi anggota keluarga Allah. Seorang tidak dapat dibaptiskan tanpa bergabung ke dalam keluarga jemaat.
Nah, kalau begitu apa syarat baptisan? Syarat-syarat baptisan secara alkitabiah yang pertama harus memiliki iman. Iman sangat berperan menjadi syarat baptisan kita. Yang kedua adalah pertobatan. Yang ketiga, buah dari pertobatan itu. Ya. Dan yang keempat adalah pemeriksaan calon. Umat-umat Tuhan diperiksa. Ya. Kapan harus dibaptiskan? Yaitu ketika seseorang dapat dibaptiskan jika mereka sudah cukup usia mengerti akan makna baptisan. Mereka juga telah bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus. Kemudian dia memahami prinsip dasar kekristenan dan memahami arti keanggotaan dalam jemaat. Oleh sebab itu, sebagai penutup saya mau katakan bahwa sekarang Tuhan sangat rindu menanti kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan, yang telah disediakannya yang penuh dengan kemurahan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru dalam nama Tuhan. Maka saudara dibaptiskan. Itu adalah berkat bagi saudara. Tuhan kiranya memberkati. Amin.